Halo guys, selamat siang sampai malam. Kali ini saya bersama wong ganteng sak donya, Mr. Sandro alias titelnya suami saya, yang hari ini dia menjalani karantina di Hong Kong hari pertama. Hari pertama ya guys ya. Nah, Oke, hari pertama. Nah, saya sebagai istri memberikan menu-menu yang sehat. Jadi karena nggak banyak gerak, hanya tinggal di atas kasur, di dapur, dan di toilet. Nah, menu hari ini cukup dengan tahu. Apa darling? Tahu. Tahu empuk. Oh enak. Sing gak duwe untu. Oh enak. Nah, ingin tahu tahunya seperti apa? Nah, ini guys ya. Nah, ini. Nah, cukup dengan $9. Wes sak mangkok iki tahune guys. Wow, suara gemes ini. Oke. Minumnya hari ini saya buat minumannya untuk bojo saya. Nah, ini saya buat hari ini adalah rebusan jahe ditambah kunyit, ditambah serai, ditambah kayu manis dan ditambah kurma kering dan tambah strong ya guys ya. Kulit jeruk lemon. Oh iya, tambah kulit jeruk lemon ben kebale semakin tebal. Pahit. Ben pahit. Nah, kayak gitu. Oke. Makan tahu. Makan dulu sih guys ya. Lambine sampai salin abang. Iya. Di padak. Oh. Mau lihat ngevlog ya. Pingi aku jamur naik bandara. Nah guys ya, info untuk teman-teman yang mungkin memiliki pacar, Temen. yang Jemput. memiliki pacar mau ke Hong Kong. Nah, saran saya nggak usah dijemput ya guys ya, nggak usah dijemput, yakin bakal menyakitkan guys. Nah, suami saya penerbangan Garuda, terbang malam dari Surabaya transit Jakarta sampai Hong Kong itu pagi, sekitar jam 7:15 itu harusnya udah mendarat. Terus setengah 8 itu sudah WhatsApp saya, udah nyampe Hong Kong, alhamdulillah. Oke, saya buru-buru wes, pokoknya nggak sampai gosok gigi ya. Habis minum kopi langsung berangkat, perceh wes piye carane. Soalnya kan bojo 1 bulan guys di Indonesia, lama nggak jumpa ya, wajar. Nah, habis itu saking senengnya, saking bahagianya, nyampe bus stop langsung ada A11. Habis itu terus langsung turun di Terminal 2 ya, Bandara Hong Kong Terminal 2. Nah, terus aku bingung, telo loh, penjemputan di mana ya? Aku tanya ke petugasnya, mohon maaf saya mau tanya, untuk penjemputan saya harus jalan ke arah mana ya? Karena ini kan hanya yang untuk mau terbang aja, masuk gate-nya itu. Terus dia bilang, wah untuk saat ini nggak bisa penjemputan. Lah kok nggak bisa? Iya karena kan harus ke hall dulu untuk dicek ya, mungkin nggak tahu sampai berapa lama kayak gitu sampai tunggu. Loh. Terus aku tanya lagi, lah di situ kan juga nggak ada bus stop guys, untuk pulang itu juga nggak ada. Terus habis itu aku tanya, loh terus aku mau pulang ini harus ke arah mana? Karena kan Hong Kong memang tahu sendiri lah ya untuk teman-teman yang udah berada di Hong Kong. Dan kalau untuk teman-teman yang belum ya mungkin agak bingung antara pendatang sama mau pergi itu naik bus transportnya itu kan beda. Terus habis itu saya disarankan untuk kamu antri aja ke lurus sana sekitar 10 meter. Nah di situ nanti ada bus, ada shuttle bus yang mengantarkan kamu ke bus stop. Nah itu. Nah di situ saya ada 3-4 orang, dan itu adalah petugas bandara yang pulang kerja, dan mereka juga akan naik bus stop ke rumahnya masing-masing. Oke, akhirnya saya tunggu di situ. Terus datanglah itu bus stopnya. Nah habis itu saya datang. Habis itu saya telepon suami saya, masih di mana? Iki aku ora ngerti, koyo wong ujian iki. Kabeh dikelompokno nek kene, aku saking kademen wisan. Lah terus sampai kapan? Sampai jam berapa lama? Ya aku gak ngerti, tapi kan aku udah dapat sedikit info dari customer service yang aku tanyakan tadi. Terus oke lah, namanya juga cinta ya, tak tunggu sampai aku ngantuk-ngantuk. Terus habis itu akhirnya suami telepon lagi, halo, kayaknya iki gak ngerti deh sampai jam piro. Lah kok iso? Soalnya
kabeh wong padha nganggur nek kene dijiarno malah diweki makan. Lho. Malah diweki makan. Iya, malah diweki makan, diweki snack, diweki minum, diweki tempat sampah kalau mau buang itu udah disediakan semuanya. Lho. Aku khawatirnya kesuwen, dirimu kok malah kelamaan nunggu aku. Oke lah, aku jawab. Oke lah kalau gitu tak tunggu setengah jam. Kalau setengah jam nggak ada info keluar, oke, break dulu ya. So where you guys? Yo, saking seru saya aku pokoknya. Tak vlog sangsungan. Terus habis itu akhirnya telepon lah. Habis itu ya udahlah tak tunggu setengah jam. Akhirnya setengah jam berlalu, ada bus A11, soalnya kan saya harus ke Wanca. A11 datang terus tak telepon. Kira-kira piye? Iki ditunggu apa gak? Wah gak usah lah, pulang aja dulu. Oke lah, aku putar balik dengan hati yang sedikit galauer. Akhirnya aku pulang dengan harapan bisa segera ketemu. Akhirnya aku pulang. Oke lah, aku pulang. Istilahnya rebah-rebah dulu sebentar, soalnya kan cek ngantuk. Kerja sih. Habis itu tidur. Tidur 1 jam. Loh. Kok gak enak SMS, gak enak telepon, ya apa sih? Tak telepon maneh. Piye iki ceritane? Sidone ora ngerti iki, aku ki kuat demen yo an. HP ku yo wis low. Ya terus piye? Ya wis pokoke ngenteni sing sabar. Oke lah, aku dari sabar. Oke, tak anteni sampai 2 jam. Menyibukkan diri. Habis itu sampai 2 jam juga nggak ada kabar. Oke lah, aku keluar dulu lah. Soalnya kan keroncongan banget, perut sudah jam 2:30 ya, belum makan apa-apa. Pikirku kan bojoku mesti nggo bontotan, aku gak makan kayak gitu kan. Terus habis itu aku pergilah cari makan ke rumah teman. Nah, habis itu aku pulang pun tak pikir-pikir surprise. Aku pulang sekitar jam 4 guys, nyampe rumah. Tahunya di mana? Tak pikir itu aku surprise ya. Tahunya di mana? Pastinya nanti kok sampai jam segini nggak ada kabar ya? Apa mungkin dia ngasih surprise ke saya? Nyampe rumah dia udah duduk manis di atas kasur kayak gitu ya? Loh. Ngomong aja. Enak apa kurang? Ngomong aja. Terus habis Tahunya itu dimakan. tak tunggu. Pikiranku di dalam hati itu tak pikir kasih, hah? Manis. Iyalah aku panjang zero sugar. Terus habis itu tak tunggu, tak pikir aku dikasih surprise guys. Akhirnya buka pintu lah, gaya-gaya didik, nata-nata rambut, siapa ngerti diweki surprise ya. Buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mosok nak jero. Ya wis lah, tak teni positive thinking, namanya juga hidup, positive thinking. Tak buka lawangnya jegrek. Loh, kok adem ayam. Terus habis itu tak incang, biasanya kan dulu di kamar mandi. Tak incang nek jedeng kok gak enak. Aduh, wis. Langsung guys. Minum dulu air putih. Cerita saya kemarin tuh guys. Minum air putih. Wes pokoknya cerita kemarin itu ya. Habis itu nggak ono guys, ternyata di dalam rumah pun juga nggak ada. Akhirnya SMS, piye? Ujung cerita tidur ta dek bandara Hongkong. Soalnya aku wis putus asa banget guys. Terus akhirnya telepon, piye? Iki wis mari. Barusan boleh diizinkan keluar. Sik yo aku tak manas dhisik ngringketne awak soalnya adem tenan iki nek jero mang. Walhamdulillah. Ya wis, santai. Perjalanan santai. Sing penting nyampe rumah dengan selamat. Aku nggak nyempet yo. Tantane ning ngisor omah ae. Ngombe neh. Dia bilang, "Ojo lah, jemput lah nek MTR." Oke guys. Siap menjemput. Telepon lagi nyampe mana? Admiralty. Akhirnya aku turun dan bertemulah dengan pujaan hati saya hari ini. Alhamdulillah karantina hari pertama guys. Jadi menu hari ini saya kasih makan tahu. Selain sehat, yang kedua ngirit ya guys. Ngirit itu poin utama. Ngirit toh. Nah, dipakani tahu wis kayak ngene bahagiane lho guys lho. Gak rewel toh. Dipakani tahu tok iki. Iki ngombene sing penting ramuane Nyonya Menir ya iki. Muga Maerot. iya. Wes.
Ini guys ya, pengalaman saya pertama. Jadi inti poin garis bawah vlog hari ini untuk teman-teman yang mau jemput pujaan hatinya, entah itu best friend-nya, temennya, entah itu keluarganya, pacarnya atau keluarganya. Saran saya langsung aja ke itu. Kemana? Langsung ke hall. Langsung ke hall ya, podo Convention ae. center. Nggak bisa ketemu. Ya nunggu di pintu keluarnya. Yuk kan nggak ngerti sampai jam berapa. Came kalau dari Last Wanjai, station. Last station itu. yang E11, A berapa? Yang E pokoknya yang E. Itu last station jadi. Yang murah-murah itu ya. Ya yang murah-murah. Jadi itu kan convention hall. Terus Bu Darling, kamu harus kasih info untuk teman-teman yang mungkin cuti ya dari Indonesia ke Hong Kong, atau teman-teman yang lagi calling visa, nunggu visa dari Indonesia ke Hong Kong. Nah itu kan beda, Ya. bandaranya beda. Itu naik busnya juga agak bingung ya kalau teman-teman nggak cerdas kayak gitu ya, agak bingung soalnya telang-telong di situ nggak ada bus stop guys. Nanti tak bikin di kontenku ya. Nggak sih, piye bagi-bagilah di sini. Di kontenku aja. Enggak. Banyak sekali. Nggak. Nah ini fokusnya kan Nggak apa-apa guys, jadi infonya aja selain untuk teman-teman nggak usah jemput, untuk teman-temannya yang mau datang ke Hong Kong. Yang kedua, dari Indonesia ke Hong Kong, nyampe Hong Kong itu untuk bus stopnya itu kan dirubah. Jadi rutenya seperti apa Darling? Rutenya? apa? Rutenya? Rute apa? Rute dari bandara mau pulang, naik bus atau MTR. Soalnya kan itu bukan bandara Terminal 2. Jadi gini ya, dari convention hall yang setelah bandara itu ya, benar convention hall ya. Jadi yang pokoknya mentok dari MTR itu kan habis dari bandara, dari bandara itu apa namanya? Setelah airport kan convention hall itu yang biasa buat pertemuan-pertemuan. Nah, setelah kita dari bandara itu diarahkan ke sana. Dari bandara diarahkan ke sana, kemudian setelah diarahin ke sana baru dicek semuanya, proses ABCD sampai tes air liur, terus disuruh nunggu hasilnya. Setelah mungkin keluar hasilnya baru kita diberikan izin masuk, karena dia benar-benar nyaring orang-orang yang kena apa namanya virus, yang positif kena virus. Jadi metode swab katanya sih, karena air liur yang dicek. Akurat ya itu daripada yang Aku nggak rapid ngerti test sih itu. sebenarnya. Tapi Menurutmu Darling, daripada Ya. rapid test kan itu kan lebih cepat ya? ya karena biayanya juga lebih mahal. Pakai liur. Ada yang telepon ini. Pola. Jadi kayak gitu otomatis menyebabkan kita itu jadi lama kan. Nah disitulah sehingga nunggu, dan itu proses. Nanti tak ceritain di channelku ya, proses per itemnya ya. Yang ini kan fokus sama bojoku yang ngenteni parah. Pokoknya intinya dari hall kalau mau jalur pulang itu piye rutenya Darling? Dari hall itu, di depannya hall itu sudah ada bus cam ya, bus cam yang pakai EE itu ya, yang logo bisnya E yang murah kan. Nah itu tinggal diarahin kita mau kemana. Tapi kalau misalnya, sekali lagi, misalnya ya, dari situ kalau aku milih jalur langsung ke Tungchung, karena dari situ ada MTR Tungchung. Jadi aku biar nggak terlalu repot, aku langsung naik ke arah bis X1 kalau nggak salah, X1 atau S1. Ongkosnya 3,5 Hongkong dolar ke Tungchung lah. Dari Tungchung aku pulang karena tempat tinggalku kan Wanjai. Jadi aku bisa terobos di situ. Tapi kalau teman-teman bisa ke kotanya ya lewat Tungchung, nanti baru intinya di situ ada ke Tungchung. Tapi kalau di situ memang sudah ada bus, misalnya ke Suwan, kemana dilihat jurusannya kelihatan, ya sudah langsung pulang. Intinya nggak seberapa sulit kalau dari konvensional. Tapi kebijakan ini selama COVID. Jadi Hongkong memulai ini tuh tanggal sekitar 19 April. Kalau dilihat dari surat, jadi sebenarnya baru berapa hari. Soalnya si Mbak C, Dias, itu jam 10 itu wis di rumah. Nah. Dia udah WhatsApp saya. Nah, artinya normal. Jadi yang sebelumnya cuman mungkin tes ini terus harus karantina di rumah, tetapi di keputusan
Departemen Kesehatannya Hong Kong dimulai tanggal 19 April itu dimulai. Jadi ini himbauan buat teman-teman nanti yang turun visa kemudian berangkat. Kita nggak ngerti kebijakannya ini sampai seberapa ya, karena di channel YouTube ini nanti akan terus sampai ke panjang. Tapi masa berlaku untuk ngetes air liur itu kita nggak ngerti sampai tanggal berapa. Yang penting nanti metodenya dan segala sesuatunya, rinciannya kita disuruh ngapain ada di channelku, karena belum tak prepare semuanya. Ini cuman jalur aja kalau mau pulang. Dan himbauan buat teman-teman yang nggak usah khawatir, teman-teman informasikan kepada saudaranya atau informasikan kepada temannya yang baru berangkat. Itu nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir ya, yang penting nomor teleponnya bisa aktif, jalurnya gampang, di depannya hall itu sudah ada bus terminus kan, jadi bisa. Ngomongin pengalaman di Indonesia piye Darling, kan banyak yang heboh ini. Arek-arek jarene ono sing tujuane numpak Garuda tok kan, yang ada itu cuma dari Jakarta kalau mau ke Semarang, mau ke Jogja, mau ke Surabaya itu kan hanya ada Garuda. Kalau dari Jakarta masih ada lah Garuda sama Katai kayak gitu kan. Jadi teman-teman itu ada beberapa yang WhatsApp saya. Kalau soalnya kan aku kondisi yang di Indonesia kan juga belum tahu akuratnya, cuma simpang siur beritanya. Terus ada teman-teman, aku Indonesia apa ini? Cilacap apa? Udah penting kan Jogja. Anak-anak yang mau berangkat pulang ke Indonesia jarene iku nyampe Jakarta di karantina. terus Karantinanya itu sebenarnya ndi kalau di Indonesia? Apakah benar atau gimana? Aku kan nggak ngerti loh. jadi karantina kalau di Indonesia itu beda ya sama di Hong Kong. Kalau di Hong Kong teman-teman langsung dikembalikan ke majikannya ya kan, kalau ataupun didiamkan di tempat mana ataupun disuruh di rumahnya majikan. Misalnya majikannya nggak ngasih hotel ya di rumahnya majikan, tapi ya nggak tahu, nggak boleh keluar atau hanya keluar segitu-segitu aja atau bagaimana, itu tergantung majikan kalau di Hong Kong. Tapi kalau di Indonesia kemarin aku pulang karena surat perintah dari Kementerian Kesehatan yang di Indonesia itu baru muncul tanggal 3 April surat keputusan. Jadi semuanya yang dari luar kota masuk ke suatu wilayah harus lapor, harus di SD. Di kontenku ada, dan itu kalau masuk ke bandara itu tergantung provinsinya. Kalau di Jawa Timur khususnya ya, provinsi pun punya kabupaten kan. Nah, kabupatennya punya kebijakan kayak apa itu beda-beda. Kalau di Kabupaten Jombang ya ditaruh di SD gitu. Tapi ya itu nggak ngerti juga. Atau juga ada yang ditaruh di rumahnya masing-masing tapi nggak boleh keluar-keluar, plus anggota keluarganya pun juga nggak boleh keluar-keluar. Ada yang kayak gitu. Itu sekali lagi info saya belum bisa pastikan. Tapi kalau saya sendiri yang di rumah yo fine-fine saja kan. Aku udah lapor Pak RT ngelihat aku nggak panas, nggak ada keluhan, dan sampai detik ini pun keluargaku, adikku, Mbak Yuku, ponakanku dan bapakku yo sehat-sehat saja, nggak masalah, tapi nggak dites. Jadi kalau pulang nggak apa-apa, ya ikuti aja anjurannya. Cuman ya itu tadi, ketika sampai mau pulang 14 hari ya akan ada banyak hal stigma ya, nek ngaran itu pandangan masyarakat terhadap kita jadi pembawa virus lah, BCD. Nah kalau memang mau aman ya lebih baik nggak usah pulang. Tapi kalau memang toh memaksa juga harus pulang dan memang bisa pulang, ya udah diterima saja apapun yang terjadi kebijakan di Indonesia. Intinya saya ingin mengabarkan bukan kabar ketakutan ya. Jadi bukan sesuatu yang mengerikan kita pulang ke Indonesia, karena memang kita tahu sendiri masyarakat kita itu cara pandangnya terhadap corona ini kayak gimana, COVID ini kayak apa sama mereka. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Kalau memang mau pulang ya monggo pulang, tapi kalau bisa ditahan nggak pulang ya nggak ada masalah. Intinya bebas. Jadi ikuti aja. Perjalanan dari Juanda dan Surabaya ke Hong Kong lancar. Juanda ke Hong Kong ya aman. Perlu cek nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada cek sembarangan. Normal, nggak ada masalah. Cuman agak ribet di Hong Kongnya aja yang sedikit harus ketat. Ya bukan ketat ya protap, prosedur tetap. Jadi makanya kenapa angka kenaikan COVID
di Hong Kong itu rendah ya karena memang pemerintahnya sudah ready gitu. Jadi seperti itu, jadi nggak ada masalah ya, intinya nggak ada masalah buat teman-teman, fine saja ya. Pokoknya nanti tunggu video dari saya. Videomu kan nanyain pengalamanmu gara-gara nyusul atau error kan. Nah, Oke guys, terima kasih sudah memberikan info. yes, jadi itulah. Dan teman-teman, suara sangat ya. Hari ini menyebut bulan Ramadan. Salam sehat selalu untuk yang di karantina ataupun teman-teman yang lagi bekerja. Semangat luar biasa dan sehat selalu guys. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.